Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurjanah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 pada kelas 11 Agribisnis Ternak Unggas dengan materi recording pada ayam petelur. Saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan harapan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, serta selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, SMK bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu ya pada mata pelajaran ibu. Agribisnis ternak unggas telur. Di sini hadir semua? Hadir. Nah, sebelum kita memulai ke mata pelajaran ibu, ke materi inti, nah silakan ketua kelas Ali ya pimpin doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Ali. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Setelah selesai, Silakan selanjutnya isi Google Form-nya ya supaya absensi kalian hari ini terekam. Nah, sebelum memulai ke materi inti, Ibu akan memberikan kuis ya. Kuis ini akan berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, ini pertanyaannya. Sebutkan apa saja yang bisa menjadi penyebab seorang pengusaha ternak ayam petelur mengalami kerugian. Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Silakan. Terima, silakan. Boleh. Perawatan yang tidak tepat. Lebih nyaring lagi, coba terima. Yang pertama apa? Penyebab seorang itu rugi dalam memelihara ayam petelurnya. Perawatan yang tidak tepat. Yang pertama karena perawatan yang tidak tepat. Manajemen keuangan yang buruk. Bagus sekali ya jawabannya. Yang kelima ada lagi yang baik. Hajar, silakan. Yang pertama, harga yang tidak stabil. Harga yang tidak stabil, kemudian Yang kedua, manajemen pemeliharaan yang buruk. terus itu tadi pendapat dari teman kalian ya kurang lebih sama. Nah, ini dari kedua jawaban tadi dari teman kalian itu ada yang paling mendekati ya. Tadi yaitu manajemen pemeliharaan ya di situ. Nah, di situ nanti ada kaitannya dengan kegiatan operasional yang dilakukan di kandang gitu ya, kegiatan sehari-hari yang memang dilakukan di kandang gitu ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi ya berkaitan dengan menganalisis kegiatan pencatatan atau recording data produksi petelur ya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini setelah menggali dan mengeksplor sumber bacaan, nanti Ibu akan kasih link e-modul ya untuk kalian baca ya untuk mengeksplor terkait komponen pencatatan atau recording produksi telur dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati. Nah, peserta didik mampu menganalisis data hasil recording produksi telur secara benar. Nah,
sini bisa dilihat ini kandang ayam petelur ya. Bentuk kandangnya apa ini? Ya, kandang baterai ya. Nah, di sini bagaimana cara pengusaha ternak ayam petelur menghindari atau meminimalisir kerugian gitu ya? Ya tadi jawabannya dengan cara salah satunya adalah pencatatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pertanyaannya yaitu yang ke-1, bagaimana cara meminimalisir atau menghindari kerugian? Komponen reproduksi yang sebaiknya dilakukan pendataan rutin selama periode pemeliharaan yaitu A. Populasi, B. Depresi, C. Feed intake, D. Bobot badan, E. Keseragaman, F. Produksi telur, G. berat telur. Adapun komponennya yaitu umur induk, umur hari, jumlah ayam, mati, kawin, akhir, hidup, depresi, konsumsi pakan, total kilogram per hari, per ekor, standar, produksi telur, utuh, letak, berat dan keterangan handle ya. Ya, Iman mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan depresi? Yang dimaksud depresi itu penyusutan meliputi jumlah ayam yang mati di akhir atau hilang. Data ini harus selalu dicatat karena setiap ada pengusutan dalam jumlah tertentu, maka peternak harus menyelesaikan jumlah pemberian ransum dengan jumlah populasi akhir. Jumlah penyusutan juga bisa menjadi konteks kesehatan. Nah, sekarang giliran dari kelompok kelas mana? Kelompok 2. Saya akan melakukan presentasi dari kelompok 2 berdasarkan diskusi. Bagaimana cara pengusaha ternak ayam petelur dapat menghindari minimalisir kerugian? A. Populasi, B. Depresi atau pengusutan, C. Berat badan, D. Program dalam jumlah pemberian ransum, E. Konsumsi air minum. Ayo, Recording akan dilanjutkan oleh Ali. contoh form recordingnya. Ayo, silakan di. Untuk kelompok kedua, silakan ada pertanyaan dari kelompoknya Rizka. Silakan Pak Rezi. Apa yang dimaksud dengan handshake? Ya, apa yang dimaksud dengan handshake? Ayam. Perhitungnya adalah jumlah telur dibagi jumlah ayam saat itu kali 100%. Masuk ke kesimpulan untuk masing-masing kelompok ya. Ini dulu pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dulu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok apakah recording itu harus dilakukan? Bagaimana jika tidak dilakukan?
Hal ini dapat menghambat kemampuan pemilik usaha identifikasikan masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Baik, tepuk tangan. Kesimpulannya. Sekarang dari kelompok Rizka, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Nah, silakan aja. Recording sangat penting untuk dilakukan karena semua informasi performa yang dicatat dalam tabel recording menjadi sangat penting karena menentukan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil pemeliharaan. Jika tidak dilakukan, maka peternak tidak dapat memprediksi secara akurat berapa keuntungan yang dapat diperoleh. Begitupun jika ada potensi kerugian, maka peternak tidak dapat mendeteksi secara lebih dini. Akibatnya, tidak ada langkah antisipasi bagi peternak untuk menghindari kerugian dalam usaha. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, masing-masing sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Diskusi kita sudah selesai ya. Sudah dapat banyak pencerahan terkait recording. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah Ibu akan memberikan tes formatif ya dari apa yang sudah kalian peroleh dari hasil diskusi bersama teman-temannya di kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk tes formatif ini jawabnya bukan per kelompok ya, tapi individu. Kelihatan jelas yang paling belakang? Nah, untuk tes ini kalian hanya sampai nomor 3 saja ya. Karena nomor 4 dan nomor 5 nanti akan lebih dipelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan 3 pertanyaan saja yang dikerjakan ya. Lihat semuanya sudah bisa menjawab ya. Ada yang singkat, padat, jelas jawabannya ya. Ada juga yang diuraikan secara terperinci ya. Nah, baik, dari pembelajaran kita dari awal gitu ya. Nah, ini sama tadi ini jawabannya dengan ini. Nah, ya ini yang penting dalam pencatatan recording itu. Yang pertama umur produksi, ya. Tadi ada ya di setiap kelompok menyampaikan bahwa tabelnya itu harus mencantumkan umur produksi. Ada ya, ada yang umurnya itu dalam mingguan, ada yang harian ya, lebih detail lagi hari keberapa gitu ya. Kemudian tanggalnya, jangan lupa ya. Ini tanggalnya pas umur ayam minggu keberapa, umurnya berapa, tanggalnya berapa, ya. Kemudian populasi ya. Tadi ada ya dari masing-masing kelompok mencantumkan populasi. Kemudian produksi telur, nah, bisa dalam tadi dirinci lagi, ada yang BS itu yang retak misalnya ya, ada yang utuh, kemudian handai gitu ya, tadi sudah disampaikan. Handai itu apa tadi, produksi harian ya, biasanya dalam persen ya. Kemudian pakannya ya, tadi ada yang rinci pakannya itu dari mulai pakan yang dihabiskannya gitu ya. Kemudian standarnya juga dicantumkan, standar untuk pemberian pakan yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian ini yang paling penting lagi adalah terkait FCR ya, konversi langsung, konversi pakan ya.
Nah, kemudian yang kedua, manfaat dari pencatatan recording. Yang pertama, dapat digunakan untuk memantau semua kegiatan teknis usaha pemeliharaan. Kemudian, dapat digunakan untuk melihat asal-usul ayam. Kemudian, dapat digunakan untuk melihat pertambahan bobot badan yang sedang dipelihara. Selain pertambahan bobot badan, ya, dapat juga digunakan untuk melihat jenis penyakit yang menyerang ayam. Nah, Diki, paham? Ya. Semua paham ya? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, mampu menganalisis data hasil recording produksi telur. Tadi bisa menampilkan contoh recording yang penting untuk dicatat ya. Salah satu contoh form recording yang bisa digunakan pada peternakan ayam petelur. Menampilkan contoh recording yang penting untuk dicatat ya. Salah satu contoh form recording yang bisa digunakan pada peternakan ayam petelur. Mengupas lebih dalam lagi terkait perhitungan dari masing-masing data yang ditampilkan dalam tabel recording itu. Termasuk ya yang mengenalkan tentang hand day production dalam persen ya tadi bagaimana cara menghitung produksi harian untuk telur yang dihasilkan yang dipanen gitu ya. Nah itu sudah ada gambaran ya, tapi akan dikupas lebih dalam lagi. Kita akan berlatih cara menghitung hand day, menghitung FCM, menghitung ada lagi tetap semangat ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, silakan dipimpin doa kembali ya. Silakan Ali memimpin ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai.